Halo semua, salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali ya hari ini bisa bertemu dalam podcast bersama KSM Bedah Saraf Rumah Sakit Dr. Karyadi. Saya Audi, saya akan membantu podcast kita pada hari ini. Tapi yang pasti bukan saya ya yang akan menjadi narasumbernya, yaitu akan ada Dr. Krisna Saniadi Prihastomo, spesialis bedah saraf. Halo Dr. Krisna, Halo apa kabar Mbak Dr. Edi, Krisna? Alhamdulillah baik-baik. Senang sekali ya dok ya bisa bertemu Dokter Krisna pada hari Ya. ini. Saya pun juga udah tidak sabar nih dok bertemu dengan Dokter Krisna. Karena yang akan kita diskusiin ini ya dok ya, dalam podcast kita saat ini, itu mungkin yang agak-agak jarang didengar ya, yaitu betul. Mengenai aneurisma. Betul ya dok ya? Betul. Itu agak jarang didengar ya dok? Ya, betul ya dok? Untuk awam itu memang bukan penyakit yang populer, tapi nanti di podcast ini kita akan bahas banyak. Oke, iya, karena saya aja tuh ya waktu pertama kali dengar aneurisma dari Dokter Krisna, saya kira tuh anemia dok. Mirip-mirip ya? Iya mirip-mirip dok gitu. Iya. Dan udah gitu aneurisma ini juga uniknya ya, waktu itu kan kita pernah ada sebuah acara gitu ya dok ya. Dan saya kan tanya ya ke dokter, dok kita akan bahas tentang apa dok gitu. Terus dokter bilang aneurisma. Saya mikir-mikir lagi dan saya tanya ke Dokter Krisna, dok boleh nggak dengan istilah lain yang mungkin bisa mudah lebih awam gitu ya, dengan bahasa awamnya gitu. Dan Dokter Krisna kalau tidak bisa harus dengan aneurisma. Iya betul, karena memang padanan katanya bahasa Indonesianya kayaknya masih belum ada yang cocok gitu Mbak Uti. Oke, iya, maka dari itu hari ini harus kita bahas nih ya, tanya ke Dokter Krisna nih tentang aneurisma ya dok ya. Basicnya dulu deh dok, apa sih aneurisma otak? Jadi aneurisma otak itu adalah, aneurismanya sendiri itu adalah kelainan pembuluh darah. Jadi kalau kita bayangin ada pembuluh darah itu kayak selang air gitu ya, kayak selang isinya air, sama itu ada dinding pembuluh darah isinya darah. Pada aneurisma itu salah satu bagian dari dinding pembuluh darahnya dia lemah, sehingga ketika ada tekanan di dalamnya, darah, air dan segala macamnya itu dia akan bikin gelembung. Jadi akan bikin seperti balon karena ada tekanan di dalam, oleh karena dindingnya yang lemah. Nah, penggelembungan pembuluh darah inilah yang kita sebut sebagai aneurisma, dan itu terjadi di otak. Jadi namanya aneurisma otak. Sebetulnya aneurisma bisa terjadi di mana saja, bisa aneurisma di pembuluh darah besar di dada, di perut, di tempat lain, cuman yang akan kita bahas kali ini yang terjadi di otak. Gitu. Oh gitu ya. Masalah aneurisma itu ada di otak gitu ya dok ya. Seperti apa itu dok bentuk aneurisma itu dok? Oke, jadi kalau bentuk aneurismanya tadi, kalau kita bayangin tadi ada selang yang dindingnya lemah, itu dia bisa bentuk seperti kantong gitu ya, atau kita sebut sebagai aneurisma sakular, sakus gitu ya, ada saknya, ada kantongnya. Yang kedua, kita bisa ketemu aneurisma yang bentuknya bukan kantong tapi pelebaran, pembuluh darahnya dia melebar gitu. Melebar? Iya, jadi yang harusnya dia, kalau kita bayangin kayak selang mulus. Iya. Nah, ini selangnya, dindingnya selang ini dia lemah, sehingga dia kayak nggak mulus lagi dindingnya. Jadi kayak pelebaran pembuluh darah yang kita sebut sebagai aneurisma fusiform. Jadi ada yang sakular, ada yang fusiform. Gitu. Oh, jadi ada beda-beda gitu ya dok ya? Secara arsitektur, secara bentuk dia ada dua macam, itu yang paling umum. Oke, iya. Jadi sebelum kita diskusi saat ini juga ya dok ya, sempat cari-cari tahu juga gitu ya, sedikit ya tentang aneurisma itu ya dok ya. Saya sempat dengar aneurisma pecah dan tidak pecah. Nah, apa perbedaannya tuh? Aneurisma pecah dan tidak pecah. Nah, ini juga yang penting kita informasikan, bahwa memang kalau kita bayangin tadi, aneurisma itu suatu kelemahan dari dinding pembuluh darah. Artinya apa? Artinya dinding pembuluh darahnya ini udah nggak normal nih Mbak Uti. Jadi karena dinding pembuluh darahnya itu nggak normal, berbeda dengan dinding pembuluh darah yang lain, dia punya risiko pecah. Jadi aneurisma ini salah satu risiko yang berbahaya, yang dalam tanda kutip mematikan gitu ya. Itu kalau dia pecah. Karena apa? Karena dinding pembuluh darahnya nggak normal gitu. Jadi kita bisa ketemu, dan yang paling sering itu adalah pasien-pasien dengan aneurisma yang pecah atau ruptur aneurisma, tapi ada juga aneurisma yang tidak pecah, yang dia masih berbentuk kantong tadi, yang tetap punya risiko buat pecah.
Oh, Gitu. seperti itu ya dok. Iya. Tunggu, sebelum lanjut yang lebih dalam lagi ya dok ya, Mm. saya mau tanya juga ya, biasanya kalau pasien aneurisma itu usia berapa sih dok biasanya? Nah, ini yang penting kita ketahui Iya juga. dok, Jadi ternyata aneurisma itu bisa terjadi di segala usia. segala usia ya. Bukan tidak seperti yang kalau penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada usia tua, misalkan diabetes mellitus atau hipertensi atau yang lain-lain. Tapi aneurisma ini tidak seperti itu. Aneurisma ini karena dia basicnya adalah kelainan dari pembuluh darah, artinya dia sangat bisa terjadi mulai dari usia muda sampai usia tua. Gitu, Mbak. Usia muda sampai usia tua. Iya, betul. Kira-kira ada estimasinya nggak tidak tuh dok? Eh, Pasien dokter, iya. pasien aneurisma dokter. Kita pernah mengoperasi pasien aneurisma anak-anak usia 5 tahun. 5 tahun udah 5 terkena tahun, aneurisma, oke? Dan kita juga pernah mengoperasi pasien orang tua usia 80 tahun. Oh, 80 tahun. Iya, jadi range-nya lebar sekali. Iya, ya. Range-nya lebar sekali dan kita mesti aware terhadap itu. Jadi tidak hanya orang tua saja yang bisa kena aneurisma, tapi ternyata anak-anak pun juga bisa terjadi aneurisma. Karena apa? Karena basicnya adalah kelainan dari pembuluh darah yang dipunyai oleh orang. Gitu. Tapi kalau saya boleh tahu juga ya dok ya, biasanya pasien aneurisma dokter ya, itu paling banyak tuh sekitar usia berapa? Usianya. Ya. Kalau yang sering banyak kita temui itu memang yang dewasa ya. Dewasa itu kira-kira usia di atas 40 tahunan lah. Oke. Gitu. Cuman ini bukan berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa yang anak-anak juga banyak gitu. Kadang-kadang. Nah, ini tadi kembali ke penjelasan tadi, ada aneurisma yang ruptur, yang pecah dan tidak pecah. Kadang-kadang yang terjadi yang datang ke kita itu yang paling sering adalah aneurisma yang sudah pecah. Gitu. Yang sudah pecah artinya apa? Artinya dia sudah mengalami perjalanan penyakit yang panjang di mana dinding pembuluh darahnya semakin lama semakin tipis dan pada saat dia mencapai usia tertentu di dewasa dia pecahlah dia gitu. Jadi paling sering memang pada usia dewasa. Itu karena tidak tahu tentang karena aneurisma tidak atau tahu. bagaimana? Jadi memang tadi yang Mbak Udi bicarakan di awal podcast kita bahwa ini bukan penyakit populer. Iya, betul. Jadi nggak banyak orang yang tahu dan tidak banyak orang yang aware. Itu masalahnya. Cuman masalahnya adalah kalau dia pecah itu mematikan. Itu yang kita harus benar-benar hati-hati. Oke, gitu. Iya. Jadi harus hati-hati ya terhadap penyakit itu ya dok ya. Oke. Nah lalu yang menyebabkan aneurisma otak itu apa dok? Iya, oke. Basicnya adalah kelainan dari dinding pembuluh darah, sehingga ada beberapa penyakit genetik tertentu. Oh, jadi ini masuk genetik ya betul, dok? Penyakit genetik tertentu yang dia karena dia ada kelemahan dinding pembuluh darah ya, jadi menyebabkan aneurisma. Dan biasanya diperparah kalau pasien itu punya hipertensi, karena dindingnya sudah lemah. Dinding dari selangnya itu lemah, tekanannya dalam tinggi, sehingga makin lama makin besar. Gitu. Kira-kira itu. Seperti itu ya. Oh, itu biasa kalau yang seperti itu usia berapa juga tuh dok? Di segala usia. Di segala usia ya kalau yang hal itu ya. Di segala usia. Nah lalu kalau dari tadi kita membahas aneurisma ya, itu dokter ya, bagaimana deteksi dok screeningnya dan bahkan pengennya kan orang pengen tahu kalau aneurisma sejak dini. Itu bagaimana tuh? Iya, betul. Mendeteksinya. Jadi memang harus ada deteksi dini dari aneurisma otak yang mana itu bisa menghindarkan kita dari kejadian-kejadian yang mematikan tadi, yang katastrofik istilahnya. Nah, deteksi dini ini bisa kita lakukan dengan MRI kepala. Dengan MRI? Iya, MRI kepala yang dimana di situ ada suatu teknik tersendiri dari MRI-nya yang kita bisa melihat kondisi pembuluh darah, namanya MR angiografi. Ada lagi ini baru dengar juga nih saya. Jadi itu salah satu screeningnya. Screening itu artinya kita bisa lakukan tanpa persiapan gitu ya, terus tidak invasif, artinya kita tidak perlu harus inap di rumah sakit dan kita bisa mendeteksi dari situ. Kenapa penting dideteksi? Karena tadi kalau pasien itu datang dalam kondisi aneurisma yang sudah pecah, itu penanganannya jauh lebih sulit daripada pasien-pasien yang belum pecah. Seperti itu. Memang lebih cepat lebih baik ya dok ya. Betul, apalagi dalam hal kesehatan ya dok. Betul.
Jadi invest paling bagus itu adalah invest kesehatan gitu. Betul dok ya, betul dok. Iya. Iya. Jadi iya mengenai aneurisma ini juga jadi makin banyak lagi nih ya dok ya pengetahuannya nih dok. Iya, Terus, betul. nah lalu kalau udah terlihat nih ya dok ya masalah aneurismanya bagaimana gitu, itu tindak pengobatannya juga bagaimana tuh dok kalau sudah terlihat? Jadi kalau kita sudah tahu ada aneurisma, itu memang aneurisma ini tadi karena kita sudah bisa bayangin dia adalah suatu balon oleh karena kelemahan pembuluh darah, aneurisma ini harus ditutup, dioklusi istilahnya, dioklusi. Ada dua cara paling populer, ada dua treatment atau dua pengobatan paling populer untuk aneurisma. Yang pertama adalah dengan dilakukan operasi clipping dari aneurisma. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang kedua adalah dengan dilakukan coiling dari aneurisma. Jadi ada clipping dan ada coiling. Iya, ada macam-macam. Kita bahas satu-satu ya. Iya, dok. Yang pertama clipping pembuluh darah. Jadi sesuai dengan namanya, kita akan melakukan oklusi dengan alat namanya clip. Kalau kita bayangin kayak paper clip gitu, buat nge-clip dari aneurismanya. Jadi tadi ada selang, ada balon aneurisma, dan lehernya dari aneurisma akan kita oklusi, kita klip dengan alat tadi. Ya, mungkin nanti akan kita tunjukkan video-videonya nanti di sela-sela nanti ya. Kemudian itu tadi klip. Nah, klip ini memang harus kita lakukan dengan operasi kraniotomi, membuka tempurung kepala, sehingga kita bisa melihat visualisasi aneurismanya dengan jelas, mana yang harus diklip. Gitu. Yang kedua, yang coiling, teknik coiling ini memang teknik yang banyak sekali berkembang sekarang. Karena apa? Karena dia relatif safe, ya relatif safe. Karena apa? Karena dia tidak membuka tempurung kepala dan dia dilakukan dengan minimal invasif. Jadi dengan memasukkan kateter seperti kateterisasi jantung, tapi masuk ke otak. Gitu. Oh, itu sampai ke otak ya? Sampai ke otak. Oh, ini juga pengetahuan baru ya? Iya, jadi kateterisasi otak gitu Mbak Audi. Nanti kita sampai ke aneurismanya, kita masukkan alat namanya kumparan coil, jadi coil seperti kumparan gitu, dimasukkan supaya apa? Supaya balonnya tadi terisi oleh coil, tidak terisi oleh darah, sehingga tidak ada risiko pecah. Begitu. Oke. Jadi ada clipping, ada coiling. Clipping itu kita buka, kita lihat dari luar. Kalau coiling kita lihat dari dalam. Oh, seperti itu ya. Terus lalu nih ya dok ya, kan tadi kan dokter bilang operasi-operasinya seperti itu ya. Saya juga pengen tahu sih kalau tindak itu kan kayaknya ribet banget ya, susah sekali ya. Masukin pelan-pelan gitu. Itu berapa lama itu dok prosesnya dok? Iya, jadi kalau operasi clipping aneurisma itu memang bervariasi tergantung tingkat kesulitan ya. Tingkat kesulitannya berbeda-beda dari masing-masing pasien, tetapi rata-rata kita melakukan sekitar 4-5 jam. 4-5 jam. Itu untuk operasi clipping aneurisma tapi Mbak Audi ya. Clipping aneurisma. Kalau yang coiling, itu jauh lebih pendek, mungkin sekitar separuhnya, 2-2,5 jam. Oh, padahal kan kayaknya terdengarnya aja itu susah ya mas. Pada kenyataannya memang susah. Kalau menurut pengalaman dokter Krisna nih ya, yang paling lama untuk operasi aneurisma ini berapa lama dok? Ya, kita pernah operasi pasien aneurisma itu sekitar mungkin 8 jam mungkin. 8 jam? Ya, 8 jam. Ya itu kenapa bisa lama? Karena memang terjadi komplikasi pada saat operasi. Nah ini salah satu yang mesti kita tahu juga bahwa tindakan pun tidak 100% smooth ya. Ada beberapa resiko-resiko yang bisa terjadi pada saat tindakan aneurisma. Contohnya apa? Contohnya adalah pecah di tengah-tengah operasi. Nah itu kita mesti tangani juga pada saat itu. Lalu dok ya, kalau masalah screeningnya itu ya dok ya, tadi kan screening dengan MRI. Ya, lalu kalau pasien datang dengan aneurismanya itu pecah ya, itu diperiksanya dengan apa saja dok untuk memastikan dok? Ya oke. Jadi ini ada perbedaan antara screening sama diagnosis pasti ya. Kalau screening itu artinya kita nggak ngerasa apa-apa, cuma pengen tahu aja, maka kita melakukan pemeriksaan yang detail tetapi tidak invasif. Tidak invasif itu artinya tidak perlu rawat inap dan lain-lain.
Tapi ketika pasien itu datang dengan kita curiga, oh ini pasien kita curiga ada aneurisma yang pecah, maka kita lakukan pemeriksaan sampai diagnosis pasti. Dengan apa saja? Dengan CT scan kepala, kemudian dengan CT angiografi namanya. CT angiografi itu sesuai dengan namanya, dia mengecat pembuluh darah lebih detail, jadi kita bisa tahu nanti arahnya aneurisma kemana, ukurannya seberapa, kita butuh untuk operasi atau coil atau klip yang ukuran seberapa, itu bisa tahu dari CT angiografi. Dan yang terakhir adalah dilakukan DSA. DSA itu singkatan dari Digital Subtraction Angiography. Prinsipnya sama seperti angiografi, tetapi lebih detail. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil yang normal itu kita bisa lihat. Dan DSA ini juga nanti sebagai jembatan kita nanti untuk melakukan, kalau pasien ini bisa dilakukan coiling, maka harus melalui DSA dulu tadi. Gitu. Melalui DSA itu ya. Jadi CT panjang scan, ya. CT scan, CT angiografi, DSA. Cukup panjang ya Iya, prosesnya ya, Dok, prosesnya ya. cukup. Karena apa? Karena sebagai dokter Iya. kita mesti harus tahu pasti Iya. ini barang apa, ini barangnya bentuknya seperti apa, arahnya kemana, dan kira-kira nanti treatment yang cocok, yang pas itu seperti apa. Jadi tidak hanya dari satu hasil aja ya, Betul, Dok ya. betul. Jadi prosesnya panjang, tetapi sangat kita butuhkan hasil-hasil itu. Iya, lebih baik prosesnya panjang, Ah. tapi detail dan Iya, pasti ya, Dok ya. Betul. Oke. Dan saya ingin menanyakan, saya mewakili aja deh, yang menjadi pertanyaan semua pasien aneurisma dokter deh. Apakah aneurisma bisa sembuh, Dok? Iya, oke. Gimana, Dok? Jadi itu paling sering Iya. ditanyakan oleh pasien-pasien. Pasien apapun, bahkan Pasien bukan apapun, nggak cuma aneurisma aja, Iya, pasien Dok. tumor, pasien tulang belakang, pasien Iya, yang Dok. lain-lain ya. Bagaimana kalau Tapi aneurisma, untuk Dok? yang aneurisma ini, tadi kita jelaskan bahwa ada treatment, ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan aneurismanya dengan klip dan dengan coil. Artinya apa? Artinya aneurisma ini bisa hilang, bisa disembuhkan, curable istilahnya ya. Jadi bisa disembuhkan. Cuman memang salah satu problem yang kita hadapi adalah pasien itu sering datang ketika aneurismanya sudah pecah. Iya, yang tadi juga kita bahas ya, Dok ya. Jadi ketika aneurismanya sudah pecah, itu tentu saja kita akan melakukan pemeriksaan tadi ya, CT scan, DSA, angiografi dan lain-lain untuk mengoklusi, untuk menutup aneurismanya tadi. Aneurisma bisa selesai, bisa tertangani, bisa tertutup, bisa disembuhkan, tetapi gejala-gejala yang pasien sudah alami seperti gejala stroke, kelemahan tubuh dan segala macam itu belum tentu selesai pada saat itu. Jadi harus dilakukan rehabilitasi medik jangka panjang, latihan, nutrisi yang baik dan lain-lain. Gitu. Jadi aneurismanya bisa sembuh, bisa. Gejalanya ini yang mesti kita harus tangani juga, gejala-gejala stroke tadi. Gitu. Karena prinsipnya aneurisma itu gangguan pembuluh darah, sehingga ketika ada sesuatu terjadi di situ, misalkan pecah, maka gejalanya seperti orang stroke. Gitu. Seperti orang stroke. Oke. Sama ini juga sih, Dok ya. Maaf ya, Dok ya. Saya nanya lagi ya, Dok apa-apa. ya. Karena kita semakin lama tuh kalau semakin seru semakin banyak pertanyaan saya nih. Tadi kan kita membahas mengenai operasi itu ya, Dok ya. Lalu ini juga pasti yang banyak ditanyain ya, Dok ya. Apa efek samping dari operasi aneurisma itu, Dok? Iya, oke. Jadi tadi ada dua macam tindakan ya. Satu dengan operasi, satu dengan endovaskular, dengan coiling. Di mana keduanya itu kita mesti memilih mana pasien yang cocok untuk dioperasi, mana yang pasien yang cocok untuk dilakukan endovaskular, karena nggak semuanya bisa kita endovaskular, tidak semuanya bisa kita lakukan operasi clipping gitu. Jadi ada indikasi tertentu. Kalau operasi kepala itu resiko-resikonya itu sama seperti operasi yang lainnya, ada perdarahan, ada infeksi. Kalau efek sampingnya, rasanya kalau kita melakukan sesuai dengan prosedur yang baik, kemudian semua operasi aneurisma kita lakukan dengan mikroskop, ya. Jadi dengan mikroskop dengan pembesaran yang optimal, kita jadi melihat semua mana pembuluh darah yang normal, mana yang tidak normal, sehingga kalau dilakukan dengan baik itu resiko yang terkait operasi itu memang bisa terhindari, hampir tidak ada, gitu, yang terkait dengan operasi. Tapi memang resiko dari penyakit aneurismanya sendiri itu juga harus kita perhatikan dan banyak sebetulnya. Tapi kalau operasinya sendiri itu kita lakukan prosedur dengan baik, dengan teliti, dengan benar, mudah-mudahan
resiko-resiko seperti perdarahan, seperti infeksi itu bisa kita hindari. Tetapi bukan berarti kalau operasi tempurung kepala dibuka nanti ada gangguan memori, ada enggak. Gitu ya, itu tidak berlaku untuk operasi ini karena kita tidak melakukan intervensi apa-apa ke jaringan otak, kita hanya menangani pembuluh darah. Yang endovaskular, yang coiling itu jauh lebih kecil resiko-resikonya karena dia tidak membuka tempurung kepala, waktu tindakannya juga lebih sedikit, lebih sebentar sehingga resikonya pun juga semakin kecil. Gitu, iya. Aduh, maaf jadi tanya lagi ya dok ya. Lalu dok, kalau setelah operasi itu pemulihannya berapa lama dok? Tergantung. Sekali lagi aneurisma tergantung tiap pasien datang dengan kondisi seperti apa. Oh iya, tergantung kondisi ya. Kalau kondisi pasien bagus, sadar baik itu tidak lama-lama ya, paling 5-7 hari dia bisa pulang. Tetapi kalau pasien datang dengan kondisi yang jelek itu artinya dia sudah tidak sadar dan segala macam, itu memang kita mesti perlu perawatan intensif yang lama. Gitu. Intensif yang lama, kurang lebih berapa tuh dok? Tergantung pasien. Mungkin sekitar sampai 1 bulan pun bisa. 1 bulan. Tapi itu pun tergantung dari kondisi pasien, sehingga jangan sampai datang dalam kondisi aneurisma sudah pecah. Iya, gitu. Yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa kalau mudah-mudahan tidak punya aneurisma, kalau punya aneurisma jangan pecah. Gitu. Iya, menarik dok. Karena kan kita nggak bisa milih kan, saya punya aneurisma apa enggak, Mbak Udi punya aneurisma apa enggak, karena teorinya yang ada di buku itu prevalensi ya atau tingkat kejadian aneurisma di populasi umum di populasi dunia itu 5%. 5% itu cukup tinggi. Jadi kalau ada 100 orang di ruangan ini, 5 orang punya aneurisma. Oh, lumayan ya? Lumayan. Nah, 5 orang tuh orang semua. Gitu. Jadi artinya 5 orang ini punya risiko aneurisma pecah. Gitu. Dan 5 orang ini nggak bisa milih, saya punya, Mbak Odi nggak punya, gitu, nggak bisa milih. Gitu. Jadi 5 orang ini random gitu. Jadi tadi kita sempat ngomongin tentang invest kesehatan ya. Jadi kalau punya rezeki berlebih, sebaiknya memang check up. Check up, ya betul. Screening. Iya. Gitu. Oke. Ini sangat menjadi pengetahuan baru sekali dok buat saya dok ya mengenai aneurisma ini. Kalau aneurisma juga genetik ya dokter ya. Tadi sempat jelaskan juga mengenai aneurisma genetik gitu. Dok, tapi sebenarnya tuh saya masih banyak tanya sih dok. Tapi kayaknya tidak mungkin ya kalau sekarang ya tanyanya ya dok ya. Semoga next time kita bisa bahas lagi mengenai aneurisma biar lebih dalam lagi gitu dok. Dan mungkin one day dok saya bisa ikutan operasi aneurisma bersama dokter untuk melihat secara langsung gitu dok. Ya, nanti mungkin bisa kita undang Mbak Aldi ya untuk mengobserv gitu ya kira-kira gimana sih operasi aneurisma gitu ya. Dan tegangnya gimana di dalam. Betul karena dengar ceritanya tuh menarik sekali ya, operasinya seperti apa, jenis-jenisnya seperti itu. Kita mesti sadar bahwa ini adalah penyakit yang deadly, penyakit yang mematikan, tetapi bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Gitu. Perlu di-note ya. Bisa disembuhkan walaupun ini penyakit deadly. Iya, betul. Terima kasih banyak ya dokter. Dengan senang hati. Baik. Oke, itu tadi diskusi Audi bersama Dr. Krisna membahas aneurisma. Dan ini pun juga menjadi sangat banyak pengetahuan baru ya buat saya. Dan semoga ini juga menjadi pengetahuan untuk semua yang menyaksikan ini. Saya Audi pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.